Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1016 hancur. Ekspresi Dimas Wu segera berubah. Yuka berdarah di dahinya dengan cepat menutup dan kembali pulih. Tatapannya jadi mengerikan. Matanya yang membara dengan niat sihir terarah pada Raja Penghancur. Heaven Demon Sword di tangannya juga mulai bergerak. Kemampuan Raja Penghancur tak bisa diremehkan. Dimas Wu harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika tidak, akibatnya mungkin akan lebih parah dibandingkan dahi yang terluka. Mendengar perkataan Dimas Wu, Raja Penghancur menjadi semakin geram. La menatap Dimas Wu dengan garang dan berkata, "Semoga setelah ini kau masih bisa merasa percaya diri." Sambil berkata, Raja Penghancur kembali mengayunkan tangannya dengan secepat kilat. Gruduk. Terdengar suara petir, dan Raja Penghancur segera berubah menjadi burung petir. Kedua lengannya bergerak dengan cepat dan sangat kuat. Ia terus mengeluarkan sayap petir ke arah Dimas Wu. Sayap-sayap petir itu terus menghujam tanpa henti, memenuhi udara di sekelilingnya. Pertarungan sengit ini membuat semua yang berada di sana tercengang. Semua orang yang menonton pertarungan ini merasa terkejut, jantung mereka berdegup kencang, bergemuruh bagaikan langkah ribuan ekor kuda. Apa yang terjadi di hadapan mereka sangat mencengangkan. Tadi mereka melihat Dimas Wu terluka oleh sabetan sayap petir itu. Dan sayap petir yang tadi tak ada apa-apanya dibandingkan sayap petir yang sekarang. Saat ini, sayap-sayap petir yang menghujam tanpa henti itu sangat mengerikan, seolah bisa menghancurkan langit. Bagaimana bisa Dimas Wu menghadapi serangan semengerikan ini? Mereka mulai berspekulasi, apakah Dimas Wu akan mati? Jantung Arisu Gongsun juga berdegup kencang. Ia tahu Dimas Wu jauh lebih hebat dibandingkan Raja Penghancur yang dulu. Dulu Dimas Wu telah beberapa kali mengalahkan Raja Penghancur, hal ini telah membuktikan kehebatan Dimas Wu. Tapi, Raja Penghancur juga bukan manusia biasa, ia sangat berbakat, dan tak ada yang tahu sebesar apa kemajuan yang telah dicapainya melalui kultivasi selama puluhan ribu tahun ini. Arisu Gongsun tak bisa menebak sehebat apa kemampuannya. Melihat kekuatan sayap petirnya ini, seharusnya kemampuannya telah mencapai tingkat tertinggi. Bisakah Dimas Wu menghadapinya? Arisu Gongsun merasa sangat cemas, ia menatap pertarungan itu dengan jantung berdegup kencang. Melihat langit dipenuhi sayap-sayap petir yang menyerang ke arahnya, mata Dimas Wu berkilat, ia segera mengerahkan roh jahat. Heaven Demon Sword di tangannya juga memancarkan energi yang sangat kuat. Tangannya mencengkeram Heaven Demon Sword dengan erat, ia lalu mengayunkannya dengan cepat, membuatnya tampak seperti kipas yang berputar dengan kecepatan tinggi. Dengan gerakan berputar Heaven Demon Sword yang sangat cepat, roh jahat di sekitarnya berkumpul. Heaven Demon Sword tak henti-hentinya mengeluarkan roh jahat. Kekuatan Heaven Demon Sword jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya, meraung dengan ganas. Dengan segera, energi roh jahat dari segala penjuru menyelimuti Dimas Wu. Dimas Wu berada di dalam sebuah lingkup tertutup, dikelilingi energi roh jahat. Saat sayap petir Raja Penghancur menghantam energi roh jahat di sekitar Dimas Wu, bagaikan disapu oleh badai, mereka terpental balik, tak mampu menembusnya. Tapi sayap-sayap petir itu terus menghujam tanpa henti, menghantam energi roh jahat dari segala penjuru, berusaha menembusnya. Saat ini, Dimas Wu menjadi titik pusat tornado. La dikelilingi pusaran energi roh jahat, dan energi roh jahat yang mengelilinginya dipenuhi sayap petir, membuat Dimas Wu tampak seperti landak raksasa, tapi duri-duri berkilauan itu bukannya untuk melindunginya, melainkan hendak menyerangnya. Pertarungan itu memasuki kondisi berimbang. Raja Penghancur terus mengayunkan lengannya, menghujamkan sayap-sayap petir, dan Dimas Wu terus memutar Heaven Demon Sword, terus melepaskan energi roh jahat untuk memperkuat perisai pertahanannya. Suasana jadi sangat menegangkan.
Semua yang menonton menatap pertarungan itu lekat-lekat sambil menahan nafas. Langit dipenuhi kedua energi yang saling menyerang ini. Suasana menjadi kacau, dunia ini seolah akan hancur, semua orang gemetaran. Belum diketahui siapa yang akan menang. Entah sampai kapan pertarungan ini akan terus berimbang, hal ini membuat mereka semakin cemas. Perlahan kesabaran Raja Penghancur mulai habis, matanya semakin memerah dan ekspresinya semakin garang. La menggertakkan gigi dan berkata pada Dimas Wu, "Aku ingin tahu sampai kapan kau bisa bertahan," kata Raja Penghancur sambil mengatupkan kedua tangannya dan berseru, "Sayap petir tingkat 2, serang." Raja Penghancur memancarkan sebuah energi, sekujur tubuhnya seolah dikelilingi bara api yang tak terlihat. Kedua tangannya yang terlipat dibukanya, bagaikan kapak yang membelah udara di sekitarnya. Begitu ia menurunkan tangannya, seolah menerima suatu perintah, sayap-sayap petir yang mengelilingi tubuh Dimas Wu segera meninggalkannya dan mengarah ke suatu titik. Langit menjadi sangat terang, sayap-sayap petir itu perlahan berkumpul menjadi satu. Lalu terdengar suara bergemuruh. Suara gemuruh itu sangat menakutkan, seolah bumi akan retak, sangat mengerikan. Di langit, sayap-sayap petir yang tak terhitung jumlahnya itu bersatu membentuk sebuah raksasa petir. Raksasa petir itu sangat besar dan kuat, menyelimuti seluruh permukaan bumi. Sekujur tubuhnya bersinar menyilaukan, matanya yang besar seperti bulan, sangat cemerlang, tapi juga mengerikan. Semua yang berada di sana memucat, mereka sangat ketakutan. Raksasa petir itu sangat mengerikan. Bahkan Arisu Gongsun juga tampak ketakutan, jantungnya berdegup kencang. Sayap petir Raja Penghancur tadi sudah sangat mengerikan, kini di tingkat 2, mereka bergabung menjadi raksasa petir, yang pastinya lebih kuat dan mengerikan. Arisu Gongsun merasa bisa-bisa perisai roh jahat Dimas Wu takkan sanggup menghadang raksasa petir ini. Dimas Wu tentu saja bisa merasakan kekuatan raksasa petir ini, ia tak berani meremehkannya. La memutar Heaven Demon Sword hingga kecepatan tertinggi, berusaha memperkuat energi roh jahat. Tiba-tiba, tornado yang terbentuk dari energi roh jahat menyapu langit dengan ganas. Dunia menjadi kacau, tornado itu menyapu segalanya, kerumunan orang yang menonton dari kejauhan pun juga merasakan guncangannya. Tapi raksasa petir yang berada tak jauh dari Dimas Wu sama sekali tak tergoyahkan oleh tornado energi roh jahat itu. Matanya menatap Dimas Wu dengan garang, ia mengeluarkan seruan yang aneh. Lalu dengan cepat ia menghampiri Dimas Wu. La menembus tornado itu, menyeberangi langit, melangkah dengan garang. Cakarnya yang besar terulur, berusaha menangkap Dimas Wu. Dimas Wu terus memutar Heaven Demon Sword dengan cepat, dan tornado energi roh jahat di sekitarnya juga semakin kuat, menggetarkan langit dan bumi. Bang! Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang keras, raksasa petir itu telah tiba di hadapan tornado roh jahat, cakarnya yang tajam menghantam tornado itu. Pertemuan kedua energi ini membuat bumi bergetar, menimbulkan akibat yang mengerikan. Muncul percikan api, udara menderu di seluruh penjuru. Energi yang bertabrakan itu menimbulkan suara dentuman. Semua yang menonton merasa sangat panik. Mereka tak bergeming, menatap pertarungan itu dengan ekspresi ketakutan. Tampak tornado roh jahat yang sangat kuat itu dihancurkan oleh cakar tajam raksasa petir itu. Energi roh jahat berhamburan, langit bergetar, dan tubuh Dimas Wu terpental melayang bagaikan sebuah bola meriam yang ditembakkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.